Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian, sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian, sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Sebab manusia melihat namun tidak melihat, dan mendengar namun tidak mendengar, dan tidak memahami. Saudara, banyak hal dalam kehidupan kita tidak bisa ditangkap dengan panca indera, tetapi melibatkan hati untuk dapat memahaminya. Maka, Yesus menyampaikan firman-Nya tidak hanya secara langsung, tapi dengan perumpamaan. Perumpamaan itu kaya makna yang harus digali dan ditimba dengan mata hati untuk memahaminya. Inilah hakikat iman kepercayaan kita. Kita melihat Tuhan tidak dengan indera kita, tapi dengan hati. Pada orang yang tidak mengerti, diberi pengajaran dengan perumpamaan agar mudah memahami. Itulah cara Yesus memperkenalkan kerajaan Allah atau dirinya sendiri. Kepada para murid yang dikaruniai pengertian, Yesus mengatakan, berbahagialah yang melihat, mendengar, dan mengerti. Yesus mengharap supaya mereka berbahagia atau menjadi bahagia dan merasa bahagia atas karunia itu. Karena siapapun yang menerima karunia itu diharapkan bisa berbuah banyak. Saudara terkasih, hari ini Yesus menjelaskan alasan mengapa Ia menggunakan perumpamaan dalam ajaran-ajarannya. Manusia yang sudah diberi panca indera sempurna seringkali tidak sadar akan fungsinya. Firman Tuhan sudah seringkali didengar, tapi karena mempunyai kesombongan dan keegoisan, maka sabda Yesus terhalang dan tidak dapat bersatu dengan dirinya. Mari menjadi manusia yang peka akan sabda Tuhan melalui hati dan panca indera yang telah Tuhan berikan. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang berselimut dalam kesombongan, keangkuhan, dan sikap ketidakpekaan terhadap Tuhan dan sesama. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru, terima kasih atas perlindungan malam tadi, terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, perjumpaan denganmu dan mendengar ajaranmu sungguh membahagiakan. Meski kadang ajaranmu sangat keras dan memaksa kami untuk merubah diri dan meninggalkan kesenangan kami. Dengan ajaranmu, kami mengetahui dan merasakan kasih-Mu. Dengan ajaran-Mu, kami mendapatkan keteguhan untuk meneladani hidup. Kristus terang dunia,
berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.